Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini, kita telah berada di alun-alun lapangan Pancasila. Hadir bersama kita Bapak Bupati Haji Amru, juga Bapak Kodim dan Bapak Koris atau yang mewakili, dan juga Bapak dari Mbak Melus, Bapak dari MPU, Bapak dari Penata Jemaah Haji Gailus, dan juga para abu-abu guru-guru kita semua, Abu Musa Al-Jalani dan juga Abu Pane. Beliau ini luar biasa ya, bahwa beliau memimpin pesantren, memimpin tarekat Solo, dan juga memimpin rakyat sebagai polisi ya. Ini luar biasa. Dan juga dari wali-wali Nanggro yang berdatangan dari Singpil ada, dari Aceh Selatan, dari Aceh Barat, dari Nagaraya, Aceh Jaya, dari Banda Aceh, dan juga dari Bilun. Jadi banyak wali-wali Nanggro, yaitu pembantu-pembantu dalam pengembangan tasawuf, dan teristimewa dari Jakarta. Jadi kita sudah membuat banyak cabang, tempat-tempat persinggahan berkumpul ke tasawuf ini, sampai ke Makassar dan juga ke Gorontalo, Manado, dan juga di Malaysia. Jadi jaringan kita ini sebenarnya sudah besar, sudah banyak teman-teman kita. Mana kalau kita mengatakan saja bahwa kita orang Tauhid Tasawuf itu sudah luar biasa, di mana-mana kita dapat pelayanan. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa saya sebenarnya sudah lama mengembangkan ajaran ini, sudah 20 tahun lebih, baik dalam kompleks tsunami. Jadi ajaran ini terus dikembangkan di mana-mana. Jadi yang lebih menerima cepat ajaran ini di Gorontalo, yaitu dijuluki Gorontalo ini kota Serambi Madinah. Jadi kalau di Aceh, kota Serambi Mekah. Jadi teringat saya bahwa masa di Mekah ini Rasulullah sulit untuk memperjuangkan agama, dan belum utuh dakwah agama ini di Mekah. Tapi waktu sampai ke Madinah, jadi sana cukup besar berkembang Islam. Lalu Mekah ini dapat ditaklukkan setelah Nabi ke Madinah. Jadi makanya saya waktu diundang ke Gorontalo ini ada 2 kali, pulang dari Gorontalo banyak terbuka utuh ajaran tasawuf di Aceh. Karena kita telah dapat mengembangkan ajaran tasawuf ini seminar tingkat internasional yang dihadiri oleh ulama-ulama dari Afrika, juga dari Turki dan sebagainya. Para hadirin hadirat, dari daerah-daerah, semua daerah
yang paling saya cintai ialah di Gaya Luas. Kenapa saya mencintai Gaya Luas? Karena masa bujang-bujang dulu, masa remaja, saya datang ke Gaya Luas. Tadi Gaya Luas saya berteman dengan itu Abu Musa Jalani. Tapi dalam acara kami membawa tembakau. Beliau dari Gaya Luas, saya membawa ikan asin dan juga kopiah-kopiah dibawa ke Gaya Luas, jalan kaki ini 6 hari 6 malam. Jadi Abu Musa jumpa saya di Kayu Untuk gitu, Gunung Sekutru. Sekutru. Jadi kami kumpul sana. Kemudian barulah Guru Tengku Musa ini belajar sama saya di Labuan Haji. Jadi Tengku Musa ini di samping teman juga murid saya, murid yang setia. Jadi dia belajar pada saya tafsir Al-Quran dan juga sedikit tarekat. Kemudian beliau menyambung ke Padang pada Buya Labasati. Kemudian mengembangkan tarekat Zulu. Ya apa namanya? Kata panjang lah. Belum jalan. Jadi beliau ini anak tua saya, di samping teman kami dulu bertembakau, tenaga anak tua. Makanya Gaya Luas ini saya sudah banyak menempuh sungai dan bermalam di dalam hutan, dan juga di tengah jalan, yaitu hatta yang paling senang saya daun rukut. Asalnya daun rukut, tomat kecil, tomat merah disambal, kemudian dipanggang ikan asin, itu sudah bagus, sudah baik. Ya, jadi itu maksudnya Gaya Luas. Saya pernah jalan kaki sampai ke sini, lalu di Gaib, menetapi ayam merah dan sebagainya. Untung saja, barangkali rugi ini. Bukan untung, saya akan mencari istri di sini dulu. Tapi tidak dapat. Saya pernah ditawarkan riba, Ustaz boleh pilih, anak saya ada 2, yang mana? Yang besar, yang kecil. Pada waktu itu, masa itu negeri ini belum seperti ini maju. Di rebel pada masa itu masih untuk penerangan kayu sala itu dibakar. Gantinya lampu sehingga rumah-rumah itu hitam semua. Jadi perempuan-perempuan, gadis-gadis itu banyak sisir-sisir sampai 10-15 ada kepala. Saya lihat memang cantik-cantik orang Gaya Luas nih, tapi giginya hitam-hitam. Nah, itu maka apa namanya, kulit kurangnya namanya. Sehingga disitulah saya ragu-ragu. Jadi para hadirin sekalian, maka saya waktu diundang ke Gaya Luas ini cepat-cepat saya datang, walaupun sulit jalan. Yang biasanya saya berdakwah naik pesawat, kan, ke mobil, macam. Tapi ke Gaya Luas ini jalan kaki saya siap dulunya. Para adik, saya membaca satu ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di waktu Haji Wida bahwa Nabi tidak lama lagi meninggal, turunlah satu ayat. Ayatnya begini, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan di atasmu nikmat-nikmatku. Aku reda Islam itu sebagai agama. Para hadirin hadirat sekalian,
oleh ulama-ulama menafsirkan ayat ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama ini ada agama yang tidak sempurna, ada agama yang sempurna. Agama yang sempurna adalah agama yang terdiri dari Islam, iman dan ihsan, atau dalam istilah lain syariat, tarekat, hakikat. Jadi kalau kita dapat mengamalkan syariat, tarekat, hakikat, atau Islam, iman dan ihsan, berarti itulah agama yang sempurna. Bapak dan ibu-ibu sekalian, syariat ini atau Islam ini kaitan dengan lahir kita. Kita patuh kepada Allah, kita salat, kita sembahyang menurut cara-cara hukum, kita memelihara daripada yang menyebabkan batalnya salat sembahyang kita. Jadi kita sembahyang dengan cara hukum yang benar, kita pemelihara jangan ada yang membatalkan salat kita, dan juga jangan yang akan membatalkan syarat daripada sembahyang itu. Jadi memelihara itu dikatakan Islam. Kemudian ada istilahnya iman atau tarekat. Tarekat itu supaya di dalam kita salat itu kita menyangkutkan hati, berkemauan untuk hadir di hadapan Allah. Kemauan hadir di hadapan Allah supaya jangan ada terlihat di dalam batin kita selain Allah, hanya Allah. Karena Allah itu yang menciptakan langit bumi dan yang menciptakan kita. Segala urusan kita itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan iman atau tarekat. Kemudian setelah kita berada di hadapan Allah, kita sudah terbang berada di hadapan Allah, maka terjadilah wujud Allah di dalam batin kita. Mana terlihat perbuatan Allah dan sifat Allah pada diri kita dan pada alam semesta, sehingga kita lupa pada lainnya Allah kepada diri, karena kita telah dipenuhi oleh makrifat ketauhidan Allah di dalam batin kita, ihsan. Jadi bila mana yang demikian itu dapat kita lakukan, baru agama kita ini sempurna dalam segi ibadah dan juga dalam segi muamalah. Kita tahu bagaimana cara rukun sah batal dalam kita melakukan pernikahan, kawin dengan istri, apa yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita lakukan, dan dengan tetangga dan masyarakat dan dengan pemimpin kita. Kita harus memakai peraturan undang-undang sebagai syariatnya, dan juga kita harus menyangkutkan kemauan kita. Kita melihat itu tidak datang dari kita, dari Allah semata. Dan kemudian hilang yang lainnya, hanya Allah saja. Tadi ada istilah malam tadi kami dialog dengan Pak Bupati Abu. Kadang-kadang orang ini berhakikat saja Bu, syariatnya tidak ada usaha Bu. Kalau umpamanya kopinya tidak jadi, ya kembalikan saja pada Allah. Tidak berpikir dia bagaimana supaya kopinya itu bisa hidup subur, dan mencari jalan untuk jalan sunatullah, bagaimana yang harus kita lakukan mempergunakan ilmu. Itu adalah satu kesalahan, karena ajaran tasawuf ini kita mempergunakan ilmu dan akal, kita mempergunakan hati, sangkutan hati, hubungan dengan Allah, berkasih sayang dengan hamba-hamba Allah. Dan juga kita melihat hukum qada semuanya sudah ditentukan oleh Allah pada azal.
Jadi orang-orang yang hanya bersyariat tidak berhakikat itu fasik namanya. Orang berhakikat tidak bersyariat itu zendek namanya. Dari kedua-duanya ini adalah merupakan yang merusak ajaran keagamaan kita. Kita harus bersyariat, kita harus berhakikat supaya kita tahqiq. Jadi syariat ini kita pergunakan pada zahir kita, hakikat itu kita pergunakan pada batin kita. Para hadirin hadirat sekalian, orang-orang yang tidak tahu kepada hakikat, dia tahu pada syariat. Saya ke Padang, orang Padang mengatakan, Abu, ada orang Padang, orang tua-tua mengatakan begini ya Bu, Datuk Temanggung menggalih padi, padi digalih ke Tanjung Barulah. Islam tanggung tapi tidak jadi, karena rako badan tercampak. Ada paham ibu-ibu atau bacaan atau? Bahasa Padang tuh. Jadi maknanya kalau kita hanya syariat aja, kita tidak bisa berakhlak baik dan kita tidak bisa bermakrifat dengan tauhid yang benar. Dikatakan Islam bukan Islam. Dikatakan tidak Islam pun tidak juga. Akhirnya kita ke neraka, kita badan tertampak. Kita umpamanya salat, sembahyang, berpuasa dan sebagainya. Akhlak kita jelek, kita menimbulkan fitnah, buruk sangka, permusuhan sesama kita. Tidak ada hubungan kasih sayang, tidak melihat bermakrifat. Tauhid yang benar itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya menggagas ajaran tasawuf sufi ini. Saya lihat di Aceh ini akhlak ini kurang, dan kemudian makrifat ketauhidannya kurang, sehingga Aceh baik pemimpin dengan pemimpin, ulama dengan ulama berbenturan perjalanannya. Baik banyak antara suami istri, artinya juga tidak sejalan, dan juga antara pemerintah dengan rakyat. Jadi tidak ada kasih sayang. Maka inilah penyebab saya menggagas ajaran ini dan menyampaikan ajaran ini kemana-mana. Ada Abu, orang-orang yang bertarikat suluk. Ini seperti Abu Musa, dia bertarikat, dia suluk. Suluk itu memutuskan hubungan kita dengan selain Allah, supaya hati kita jangan tersangkut kepada lain Allah. Suluk, suluk untuk kita melepaskan sangkutan hati pada lain Allah. Kadang-kadang banyak juga orang pemimpin suluk, tetapi bukan dia semakin suluk, dunia ini berbunga-bunga di dalam hatinya. Tapi di pengusaha tidak. Pengusaha tidak. Jadi suluk itu maknanya untuk kita berjalan kepada Allah. Jadi untuk apa lagi kita melihat alam ini, semesta? Karena kita sudah dekat dengan Allah. Karena alam semesta ini diatur oleh Allah. Semuanya untuk kita, semuanya. Bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wa ja'alna ma fil ardi wa ja'alna lakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan bagimu barang dalam bumi ini untuk kamu semua. Tapi kamu mana? Kamu yang dekat dengan saya, kamu yang dekat dengan kalau kita sudah dekat dengan Allah, alam dunia ini mudah untuk dapat kita atur, dan dia itu dekat dengan kita. Saya melihat di dalam kitab tasawuf sufi, yaitu ada salah seorang ulama sufi, Sirus Sufi. Jadi pada hari-hari Sirus Sufi ini didatangi oleh orang tua. Orang tua ini terus pergi ke dapur, memasak, melayani Sirus Sufi. Jadi oleh sahabat Sirus Sufi mengatakan, orang tua itu siapa? Orang itu tua itu dunia dong. Dunia. Dia datang untuk berkhidmat kepada Sirus Sufi. Jadi dunia ini berkhidmat kepada kita selama kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sesuai dengan hadis, ya dunya ikhdami man kadamani. Ini hadis kudusi. Hai dunia, berkhidmatlah kamu kepadaku. Berkhidmatlah engkau kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Ya dunia ikhdami man kadamani. Hai dunia, berkhidmatlah engkau kepada orang yang berkhidmat kepadaku. Kalau kita patuh kepada Allah, berkhidmat, kita beribadah baik, hati kita tersangkut dengan Allah, dapat mencintai Allah, bahwa kita bersama Allah, tidak bersama diri kita, tidak bersama alam ini, maka dunia ini datang kepada kita. Makna datang, dia menyerahkan apa yang ada padanya untuk kita. Dikatakan lagi oleh Allah kepada dunia, ya dunia istakhdami man kadamaki. Hai dunia, kamu jadikanlah budak orang yang berkhidmat kepada engkau. Kalau kita berkhidmat kepada dunia ini, maka dunia ini memperbudak kita. Jadi oleh karena itu, maka Pak Amru ini, nah ini beliau, walaupun diaturnya dunia begini, tapi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menciptakan apa? Gaya luas ini 1000 hafid. 1000 hafid yang diciptakan begini syaratnya. Ada orang tasawuf mengatakan, yaitu zainul qur'ana bi aswatikum liyakunu kari'in wa kari'an. Hiasilah olehmu suaramu Al-Quran ini, kamu hiasi dengan suaramu, supaya mereka ini, umat ini, menjadi orang yang kari laki-laki dan yang kari perempuan. Dia dapat membaca dengan makhraj tajwid yang benar, membaca dengan makhraj tajwid yang benar. Jangan nanti hafal Al-Quran tapi makhraj tajwidnya itu dilupakan. Padahal yang dituntut bukan menghafal, yang dituntut untuk menjaga tajwid makhrajnya yang benar. Ini nomor satu. Dan kedua, yaitu zainul qur'ana bi qulubikum liyakunu fahimin wal fahiman. Kita hias Al-Quran ini bukan hanya dengan suara kita, tetapi kita hias Al-Quran ini dengan hati kita, supaya kita paham apa kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Paham. Jadi banyak juga hafid, ini kawan daripada siapa nih, Perunas, Wali Jakarta. Teman saya ada Irfan Rajih namanya, dia hafal Al-Quran. Hafal. Dia dapat telah lulus daripada perguruan tinggi Al-Quran, dia hafid. S2 adalah Al-Quran. Tetapi sekembalinya daripada dia hafid Al-Quran, dapat S2-nya, kerjanya bukan untuk mengamalkan apa kandungan Al-Quran, jadi artis. Kan lucu tuh jadi artis. Jadi karena berkawan Irfan Rajih ini dengan Herunas, maka kembali dia sadar, kamu kan sudah hafal Quran, tapi kandungan Quran, apa yang diperintahkan Quran, mengapa tidak kerjakan? Jadi sadar. Jadi kita juga harus Al-Quran ini kita hias dengan hati kita, supaya kita dapat memahami apa kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Kemudian zainul qur'ana bi arwahikum liyakunu syahidin wa syahidan. Hiasi Al-Quran itu bukan sekedar hati, tapi sampai ke rohmu. Kamu hiasi Al-Quran supaya kamu dapat menyaksikan Allah itu, apa yang disampaikan oleh Allah itu, menyaksikan yang disampaikan dalam Al-Quran, neraka, surga, seolah kita dapat menyaksikan surga, neraka, dapat menyaksikan bidadari, bahkan juga dapat menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', dengan jalan panah.
dengan jalan syuruh sehingga tidak terlihat lainnya. Itu kalau Al-Quran itu sudah kita hiasi dengan roh kita. Jadi inilah oleh Bapak Amru sedikit sejenjang demi jenjang untuk menggembleng umat ini, anak-anak ini, supaya benar-benar Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman bagi kita kepada orang Islam, supaya Islamnya Islam yang benar, Islam yang kuat lahir dan kuat batinnya. Para hadirin, makanya kita beliau sebagai amal saleh bagi beliau, walaupun urusan duniawi beliau lakukan, tetapi hati beliau dan keinginan beliau supaya Islam ini jaya kembali. Para hadirin sekalian, dulu pada masa Nabi Yakub, Al-Quran mengatakan iddahara Yakub al-maut faqala ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Jadi waktu Nabi Yakub ini akan meninggal, waktu sakratul maut, dia sangat susah dan gundah kepada anak-anaknya. Hingga anak-anaknya panggil, kau akan meninggal. Hai anak-anakku, apa yang kamu sembah setelah aku tiada nanti? Jadi para nabi, para rasul dia gundah apa untuk menyembah anaknya setelah dia tidak ada lagi. Hai anakku, kalau saya meninggal nanti apa yang saya sulitkan, yang saya susahkan? Apa yang kamu sembah setelah saya tidak ada? Bukan saya gundah kepadamu tidak ada jabatan, tidak ada duit, tidak ada tembakau, tidak ada kerbau, tidak ada kopi. Itu bukan itu yang saya gundah. Penyembahan apa yang kamu sembah setelah aku tiada? Apa kamu menyembah harta? Apa kamu menyembah pangkat? Atau kamu menyembah perempuan dan lainnya? Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilaka wa ila abaika. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayahmu, Tuhan yang satu. Kami patuh kepadanya, hai ayahku. Barulah Nabi Yakub ini meninggal. Jadi yang disusahkan oleh para nabi, nantinya anaknya tidak beribadah. Anaknya tidak beribadah, tidak beribadah. Apakah kita ada gundah anak kita tidak beribadah, tidak salat? Bupati mengatakan, Abu, kita bangun masjid, kita bangun ini, tapi orang tak mau datang ke masjid. Tidak mau datang? Tak mau datang ke masjid. Jadi baiklah kita adakan ini kafe-kafe Abu, masyarakat banyak pembangunan. Jadi mau datang. Jadi inilah bagaimana kita tanamkan keimanan dulu pada anak-anak kita ini. Jadi kalau bisa ditanamkan menjadi iman kamil, ini subhanallah, penuh masjid. Kalau kita tanamkan bagaimana cara beribadat yang baik, sehingga dia senang di dalam beribadat, tidak lihat lazat dia dalam beribadat, subhanallah, ini tasawuf. Bagaimana supaya dia kita tanamkan, dia bisa berakhlak baik, dengan makna tahan disakiti, tahan tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain, dapat melihat hak orang, kelebihan orang, yang melupakan haknya dan kelebihannya. Jadi hak orang ada padanya, hak dia tidak ada pada orang, supaya terjalin hubungan kasih sayang, silaturahmi yang baik. Jadi mukmin ini memang bagaimana dikatakan oleh hadis, al-mu'min kal bunyan, mukmin ini sama seperti bangunan yashudu ba'du ba'dah, mengikat salah satu dengan yang lain. Jadi memerlukan tiang dengan apa? Dengan dinding, ada hubungan ikat mereka. Jadi bila mana iman, bila mana Islam dan mukmin ini satu, jadi saya rasa takut ini orang-orang Barat takut pada Islam, takut pada pada masa Rasulullah dulu, pada masa sahabat,
Cuma yang menjadi senjata bagi sahabat-sahabat itu iman dan Islamnya. Walaupun bangsa Parsi, bangsa Rum yang punya senjata-senjata yang kuat dan juga tentara-tentara yang hebat, tapi bisa dikalahkan oleh sahabat tabi'in pada masa dulu karena imannya kuat, Islamnya kuat. Jadi sekarang kita bagaimana? Katanya seperti ini. Jadi banyak diantara kita tidak lagi cinta kepada agama kita. Jadi mudah-mudahan di Gaya Luas saya melihat cukup bagus hidup tasawuf. Mulai saya masuk di Banda Maria dan juga Tekengon dan juga di sini. Jadi kita lihat bupati-bupati bersama-sama tasawuf mulai dari Singkil. Dia minta juga supaya diadakan seminar tingkat internasional dan juga Sebelum Salam wali kota dan juga Belabu, Aceh Jaya dan juga di Aceh itu sudah bagus. Ada Syukri Daud dan kawan-kawan. Jadi yang masih belum kurang tercapai PD Jaya, Luk Semawai dan Aceh Timur. Karena ada untuk ulama-ulama sombong-sombong. Ulama sombong-sombong. Jadi insyaAllah mungkin masa akan datang kita dapat kita rangkul supaya betul-betul Aceh ini akan kembali ajaran kesufian. Karena dengan ajaran kesufian inilah Aceh pada masa dulu bisa dikenal dan kemudian bisa dihormati dan bisa juga artinya menjadi cahaya Islam untuk Nusantara pada masanya Sultan Iskandar Muda, pada masanya yaitu Abdul Rauf Singkili. Jadi ini disadarkan sedikit-sedikit. InsyaAllah banyak yang berkemauan sekarang. Aceh Barat minta supaya seminar lagi, Sumatera Barat juga minta. Jadi bagaimana ajaran kesufian ini bisa masuk. Para hadirin-hadirat sekalian, ajaran kesufian ini sebenarnya mudah, tidak payah. Contohnya, apa yang kita tahu kita lakukan. Apa yang kita tahu, tapi yang kita tahu itu dengan berguru, bukan pamannya saya tahu orang ikut-ikutan sembahyang. Kita belajar bagaimana sembahyang yang sebenarnya. Jadi ilmu yang dari sanad yang sahih, dari yaitu nakal yang syar'i, kita berguru, lalu kita amalkan. Setelah kita amalkan itu, jadi kita rasakan bahwa yang kita lakukan itu betul, terlihat kebaikan dan kebagusannya. Jadi itu, setelah kita lihat kebagusan dan kebaikannya, kita tidak ingin lagi untuk meninggalkannya. Jadi maknanya terbangun saja hati kita. Kalau sudah waktu subuh, kita tidak perlu dibangunkan lagi, sudah bangun. Kalau bisa kita ada masjid, kita sudah ke masjid karena kita telah merasakan kebenarannya dan kebaikannya, tidak terlihat yang lainnya. Jadi itu tauhid tasawuf, bukan sekadar ilmu, tapi harus diamalkan, harus dirasakan, harus ditetapkan. Baik Allah dan juga perintah-perintahnya Allah. Kalau larangan Allah, kayak itu betul kita benci, ya, kita benci. Bagaimana supaya dapat kita hindarkan anak-anak kita supaya mereka itu menjauhkan narkoba, menjauhkan sabu-sabu, menjauhkan mereka itu bercewek-cewek, tapi di sini tidak ada yang bercewek-cewek, ada yang berguna. Supaya waktu mereka itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan agamanya, kebaikan dunianya. Kita jaga bersama-sama. Ini mula-mula ini supaya saya melihat pemimpin kita di Gayor ini melihat bagus, baik. Bukan yang lain tidak baik, tapi ini baik, ya. Karena Rasulullah bersabda, yaitu sultanun adil dilullah. Sultan yang adil itu adalah payung Allah. Payung Allah. Ini payung Allah untuk kita selama benar
benar mencintai agama, mencintai Islam ini supaya suasana Islam akan hidup tempat kita di negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dengan Gayor ini menjadi suri teladan, contoh yang baik. Jadi mudah-mudahan kami juga di Aceh Selatan dapat mengikut dan Aceh yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah atas penerimaan pelayanan dan juga keramahan daripada pemerintah Aceh luas ini, dan juga dengan baginda lainnya. Kami banyak matur karibun. Terima kasih. Semoga cita-cita kita disampaikan oleh Allah, karena ada hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sedikit lagi saya sampaikan, man atani, siapa dia datang kepadaku, masyian ataituhu hirwalatan, siapa yang dia datang kepadaku berjalan kaki, aku datang kepadanya berlari. Man takarraba ilayya shibran, takarabtu ilaihi dira'an. Kalau dianya itu mendekatkan kepadaku sejengkal, aku dekat kepadanya sehasta. Jika dia dekat kepadaku sehasta, aku dekat kepadanya sedepa. Jadi oleh karena itu, marilah kita berkemauan supaya mencari ridha Allah, supaya mendekati Allah. Maka Allah itu membuka jalan untuk kita. Jangan kita menganggap bahwa itu tidak akan tercapai, tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga apa yang kita harapkan, supaya kita ini benar-benar sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian saya tekankan lagi, tauhid sufi ini untuk mendapatkan Tuhan Yang Maha Esa. Tauhid tasawuf untuk mendapatkan manusia adil lagi beradab. Jadi kalau kita telah mendapatkan manusia adil lagi beradab, mendapatkan Tuhan Yang Maha Esa, maka berarti Tuhan Yang Maha Esa ini kita hilang di dalam wujudnya, bermakrifat dengannya. Berarti negeri ini tidak perlu dijaga lagi sebenarnya. Ini sebenarnya tugas-tugas daripada ABRI. ABRI. Karena mengapa? Karena kita sudah bertersufi, nafsu kita, diri kita sudah terjaga. Jadi kalau kita sudah umpamanya tentara ini kuat, ABRI kuat, negara ini sudah terbangun. Tauhid tasawuf dengan makna bahwa supaya dapat kita berakhlak yang mulia, rajin beribadah mengikut sunnah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah tak perlu lagi polisi-polisi Kamtibmas untuk ketertiban masyarakat, karena masyarakat ini sudah tertib, sudah ada. Jadi marilah kita bertauhid tasawuf dan tauhid sufi. Dan juga saya nanti mengharapkan juga pada Pak Amru, insyaallah kalau saya tidak dapat hadir, ini ada itu murid-murid saya ataupun pembantu-pembantu. Nanti barangkali kalau ada waktu dia sempat datang di sini untuk dapat kumpul-kumpul. Nah, ilmu tauhid tasawuf sufi ini itu baru 20 tahun yang saya angkat. Pada masa Nabi Musa, Musa mengaji dulu tidak ada, yang ada tarekat Sulu. Pada masa Ibnu Majah, sudah murid saya, itu waktu saya akan sampaikan itu dihadang oleh abang saya Abu Jamal, sehingga beliau mengirimkan buku-buku ajaran yang menyimpang yang telah dilakukan disampaikan oleh adik saya Abu Amr Wali. Jadi untuk Ibnu Majah tidak ada menyebarkan buku-buku di sini. Jadi oleh karena itu makanya nanti kalau kemungkinan MPU ya bisa nanti kumpul-kumpul di sini, dialog seperti semalam kami dengan Pak Amru supaya cepat berkembang. Jadi berkembang pendakwah-pendakwah ini, pendakwah tauhid tasawuf, pendakwah sufi di Gayo luas ini. Cuma demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Kita berzikir ya kepada Haji Kemp.